Siapa keturunan iblis? Siapa keturunan iblis? Ular. Ya. Kita lihat Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 7. Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, Hai kamu keturunan ular beludak. siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Iya. Ya. Di masa itu keturunan si iblis, keturunan ular adalah orang Farisi dan Saduki. Hai keturunan ular beludak, itu anak-anaknya. Nah, pada saat itulah orang Farisi dan Saduki membenci Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki? Mengikuti perintah bapaknya tadi. Siapa bapaknya? Sin ular tua. Si iblis itu, Lucifer. Ya. Lucifer itu jabatan, ya, bukan nama. Ya, Lucy itu artinya terang, fair itu keindahan. Jadi Lucifer itu terang yang indah. Makanya ada juga jana suci Lucifer. Itu bukan nama, itu titel, ya, yang diberikan kepada iblis. Pada saat dia jatuh, dilemparkan ke bumi, namanya apa? Beelzebul. Ya, Bel itu kotoran, Zebul itu yang ada di tempat sampah. Jadi Beelzebul itu adalah kotoran yang ada di tempat sampah. Kalau kotoran itu bahasa ini apa? Arabnya najis. Makanya pengikut iblis adalah najis. Kotor maksudnya. Kan di Alkitab itu roh-roh kenajisan. Wah, itu roh-roh yang kotor. Itu pengikut iblis itu. Ya. Nah, pada saat itulah pembenci-pembenci daripada Yesus adalah orang Farisi dan Saduki. Hai keturunan ular beludak. Gitu. Dan sampai saat ini banyak keturunannya juga timbul. Ya, pembenci-pembenci Yesus. Ya. Bagaimana tak tahu? Ya, kita kalau membenci ajarannya, ya sama aja membenci orangnya. Kita nggak suka dengan peraturannya, sama juga tidak suka dengan orangnya. Ya. Itu sebabnya Yesus keras sekali pada saat melihat ajarannya berbeda, walaupun penyembah Yesus. Yesus katakan, "Nya dari hadapanku, aku tidak kenal." Ya, karena beda ajaran. Yesus yang mana kamu? Sebabnya nggak bisa kita mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Apalagi kita katakan, "Kuta pandang dari gereja mana?" Mau nggak masuk gereja setan? Kan nggak pandang gereja mana. Mau nggak masuk gereja Saksi Yehova? Mau nggak masuk gereja Mormon? Itu artinya kita harus melihat gereja yang dibangun oleh apostolik, para rasulia, yang diajarkan oleh Yesus. Jadi tidak bisa kita bilang kuta pandang dari gereja mana. Nggak bisa. Ya. Berarti nanti juga ada keturunan daripada wanita. Ya. Di dunia ini yang namanya keturunan biasanya dari mana? Laki-laki, apalagi orang Batak ya. Kalau tidak ada laki-laki, hilang katanya marga. Iya Pak ya? Gitu ya? Iya. Karena kuat. Itu emang dari tradisi Yahudi dari dulu begitu. Dari laki-laki.
Coba kita lihat kalau kita ke makam saudara kita, ditulis itu laki-laki, misalnya Sulaiman binti kan gitu, Taufik, nggak ada dibilang Sulaiman binti ibunya, nggak ada. Coba lihat kuburan, semuanya binti nama bapaknya, bin nama bapaknya semuanya. Ya, begitu juga dengan keturunan, apalagi yang mempunyai marga. Ya itu marga dan marga bapaknya. Walaupun istrinya orang Batak, tetap aja pakai marga bapaknya ya. Iya. Itu. Karena kuat. Memang sudah tradisi dari dulunya. Tetapi di sini dikatakan keturunan wanita, perempuan itu. Ya. Berarti ada wanita yang punya keturunan tanpa campur tangan laki-laki. Ini nubuatan tentang Yesus dari Bunda Maria. Sebab secara budaya di Indonesia nama Maria itu diambil dari nama marga itu diambil dari ayahnya. Di sini ada perempuan punya keturunan hanya satu orang saja di dalam dunia yang diambil dari wanita. Dalam sejarah itulah Bunda Maria. Dan keturunan itu adalah Yesus yang akan menghancurkan kuasa iblis. Ya. Menghancurkan kuasa iblis. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, membinasakan semua kuasanya dipatahkan oleh Yesus. Dan Yesus juga akan menemukan katanya tumitnya. Kapan diremukan tumitnya? Waktu disalib. Inilah yang dinamakan Injil pertama, yang disebut dengan proto-evangelium. Ya, Injil yang pertama dalam garis ayat ini atau garis sejarah yang dicatat tentang sejarah Yesus, ya, pemusnahan iblis kuasanya. Tapi sebelum kuasa iblis ini dihancurkan, ya, total manusia harus mengalami dampak-dampak lain pada kejatuhan itu. Ya, jadi dampak-dampaknya kita harus merasakan dulu. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 16. Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, ini dampaknya sebelum kuasa-kuasanya dengan total dihancurkan. Dampaknya manusia merasakan wanita akan susah, sakit melahirkan, dan menjadi birahi pada suamimu gitu. Artinya sampai sekarang wanita juga jadi pelecehan, wanita laki-laki. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang seperti itu banyak sekali, nggak di mana. Ya. Lalu lihat ayat 17-nya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Oh, itu bersusah payah mencari rezeki. Bahkan ada orang-orang yang dari mana-mana lah cari rezeki di Jakarta, cari sana susah payah, merantau ke sana
Ya. Karena dikutuk. Karena kejadian pertama. Ya, saat ini pada saat Adam, Hawa itu jatuh dalam pelanggaran, ya pohon pengetahuan itu dijaga itu sama malaikat 2 dengan pedang. Kenapa Adam jatuh masih diberi pengampunan? Kenapa Lucifer jatuh tidak dikasih pengampunan? Karena Lucifer memberontak atas kehendaknya sendiri. Iya. Karena ciptaan Lucifer berbeda dengan ciptaan manusia. Lucifer diangkat itu sudah dimuliakan. Manusia hanya dicoba, belum dimuliakan. Baru pencobaan, jangan makan buah pengetahuan itu. Jangan sentuh pohon yang di tengah. Itu baru pencobaan, tapi Lucifer sudah dimuliakan. Dia lebih tinggi. Coba kalau lihat gelas. Ya. Gelas jatuh, ya. Parahan mana? Yang rendah sama yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi gelas jatuh, hancur langsung. Kalau gelas jatuh yang rendah, paling retak. Ya. Makanya di kitab Roma ya, karena manusia telah jatuh dalam dosa sehingga ya, hilanglah, atau bukan hilang sebenarnya, retak kemuliaan Allah, serpian itu bahasa aslinya ya, dia retak. Jadi itu sebabnya pada saat malaikat jatuh ya tidak ada ampunan, tapi pada saat manusia jatuh ya masih ada. Karena apa? Baru uji coba dia di sana. Tapi kalau dia makan 2 kali, itu sebabnya pas makan sekali, pohon tersebut dijaga oleh kerubim, oleh malaikat 2 membawa pedang, supaya manusia tidak memakan 2 kali. Kalau makan 2 kali, udah musnah, kekal dalam dosa, tidak ada pengampunan. Gitu. Ya. Ayat yang ke-18-nya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. ya, semak duri apa sih? Kalau kita kena semak duri, sakit. Udah susah cari rezeki. Ya, bahkan sekarang ada semboyan orang miskin nggak boleh sakit. Kenapa? Susah ke dokter. Dokter mahal, rumah sakit mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Itulah semboyan simbolik daripada semak duri dan rumput duri. Ya. Sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan ini. Ya, kita lihat Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Itu. Bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan. Artinya apa? Dikejar semua dunia, menghalalkan segala cara, apapun. Kalau perlu seperti Yudas, jual Yesus. Iya, banyak itu. Menghalalkan segala cara, mengatasnamakan pelayanan. Nah, itu kan jual Yesus. Untuk pelayanan nih, yuk gini. Akhirnya apa? Ya. Saya pernah tuh ketemu, ya, karena saya orang lapangan, jadi banyak melihat apa karakter-karakter manusia. Dito Raja ini nggak ada di sini. Saya tanya teman, ya dia dari gereja inilah, saya nggak sebut. Saya tanya, bro, dia ngajak saya, manggil saya kan, ya Ustadz biasa. Ikut yuk, kemana? Pelayanan. Saya mau nyari mobil.
Buat apa? Jemputan jemaat. Padahal saya lihat di pastorinya mobil sudah 3 parkir. Ada Avanza-nya 2, Kijang Supernya 1. Dia bilang buat jemputan jemaat. Ikutlah saya sama dia. Yang dicari mobil apa? Innova. Gitu. Akhirnya dengan alasan itu, ya, belilah mobil Innova itu dengan cicil kredit, tapi diambil dari persembahan janji iman. Nah ini menghalalkan segala cara untuk keinginan kedagingan. Ya, itu banyak sekali saya temukan. Ya. Makanya saya hari-hari ini sedih. Ya. Untung saya ketemu lah sama pengajaran Rasul ya. Saya kenal Bimas di daerah Toraja sana. Saya bilang, saya mau memberkati Toraja buat seminar tentang pembekalan iman. Saya bilang, apa yang dikatakan Bimasnya? Pak pendeta punya biaya berapa? Sebab pendeta ini kalau diundang harus dikasih ongkos. Saya bilang, nggak usah. Sebenarnya itu tugas Bimas untuk menjaga penduduknya supaya tidak murtad. Saya sudah memberkati dengan pengajaran. Saya bilang, coba pikir sendiri Pak, bagaimana biayanya kalau Bapak sekolah, saya bilang. Dia diam dan akhirnya baru mau. Ini yang kadang-kadang saya sedih. Lihat-lihat yang mental seperti ini dalam kekristenan, ya sedih sekali. Nah, bagi saya, kalau memang itu ajaran atau pengetahuan mahal loh harganya, mahal sekali. Nggak percaya coba saudara sekolah lah STT, berapa biayanya, ya. Makanya waktu kebenaran itu saya dapatkan, mau di mana saya kejar itu, pulang pergi 3 jam, ya saya kejar. Kecil bagi saya kalau masih ada di bumi ini, kecuali dia di planet lain, saya bilang. Ya, baru nggak saya kejar. Itu sifat saya itu. Kalau masih di bumi masih gampang saya kejar. Kecuali dia udah di Pluto. Ya. Ya, jadi kuasanya itu masih ada. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 19 ya. Yang Kejadian pasal 3 tadi. Ayat 18 ya? Masih. Ayat 19. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, sampai kembali lagi ke menjadi tanah. Itulah makan si ular. Debu dan tanah. Ya. Nah, semak duri dan rumput duri yang menghasilkan bagimu. Ya. Pergumulan kita semuanya, ya, dengan berpeluh kita menjadi debu dan tanah. Ya, kita lihat lagi dalam Matius pasal 28 ayat 28. Matius pasal 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, di mana? Di pekuburan, tempat kematian. Jadi bentuk daripada pekerjaan setan ya kuburan, kematian, kuasanya tuh. Ya. Kuasa setan saling terkait itu untuk menguasai hidup manusia. Ya.
Makanya kalau kita jalan kuburan terasa tuh. Percaya nggak dengan gitu? Hah? Enggak. Percaya nggak dengan adanya setan-setan itu? Percaya, harus. Coba pembacaan iman Nikea. Ada situ. Iman Nikea yang pertama. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Yang kelihatan maupun yang tidak. Yang nggak kelihatan apa? Hah? Itu. Di iman Nikea kalau kita perhatikan itu Alkitabiah semuanya. Jangan bilang kita tuh nggak percaya gitu-gitu. Kuasa Yesus lebih besar. Wah, ini bahaya, udah menentang firman Allah ini. Ya dia tetap ciptaan juga. Ya. Jadi dampak daripada pekerjaan setan ini terkait kematian, kuburan, kuasanya itu. Ya, kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu pekuburan, kematian, kan gitu ayat 2-nya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Ya, itu siapa? yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya, yaitu roh. Itulah, aku percaya kepada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Mentaati tentang penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu bapaknya. Ya. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Tapi hidup kita sering mengikuti kehendak iblis, dan itu sangat membahayakan. Tanpa kita sadari, kita selalu mengikuti kehendak iblis tanpa kita sadari. Ya. Bagaimana caranya? Ya, perbanyaklah sembahyang, perbanyaklah puja Yesus. Hari-hari ini saya lihat tuh iblis kuat loh, ininya, kegerakannya. Nggak usah di luar lah, kita sendiri orang Kristen kadang-kadang memusuhi, memfitnah, mengini segala macam. Nggak suka, ya, bikinlah fitnah, ya, diajarkan tentang sakit hati, kumpulkan orang-orang. Itu di kita sendiri aja. Kenapa? Karena memang kita manusia yang incaran iblis. Ya. Kita lanjutkan Matius pasal 8 ayat 29. Matius pasal 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau menyiksa kami padahal belum waktunya? Legion itu bilang, kenapa kamu kesini anak Allah? Padahal belum waktunya kami disiksa. Jadi dia tahu di mana tempatnya, dia kekal dalam penyiksaan. Kita lihat Matius pasal 25 ayat 41. Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, henyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang sudah disiapkan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu tempatnya iblis dan malaikat-malaikat. Tapi kenapa banyak manusia masuk di sana? Karena mengikuti kehendak bapa pembunuh dan penipu, pendusta, si iblis. Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia, tetapi untuk iblis dan para malaikat. Kenapa banyak manusia di sana? Karena mengikutinya. Ditelan oleh si iblis. Ya. Kita baca lagi ayat Matius 28 lagi ayat 30. Ya. 30. Matius 8. Matius 8 tadi. Matius 8 ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ya, sejumlah babi sedang mencari makan. Ya, babi itu ada yang punya nggak? Ada. Ada. Kenapa diusir di dalam babi? Karena orang tersebut sudah melanggar hukum yang ada. Sudah tahu pada masa itu hukum Taurat. Orang Yahudi nggak boleh makan babi. Malah mengangon babi di situ. Itulah Yesus tahu. Itu sebabnya legion dimasukkan di situ. Kenapa? Karena memang untuk menyelamatkan orang pengangon babi. Kalau tidak diselamatkan oleh Yesus, orang yang punya babi dirajam. Kan zaman hukum Taurat nggak boleh makan babi. Dia piara babi. Sama aja kita coba piara babi. Misalnya di Padang atau di Aceh. Nah, menyerahkan diri berarti kan. Yesus tahu ini. Ya. Itu sebabnya kita lihat ayat berikutnya, ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ya. Kawanan babi itu setan-setan, bukan setan itu. Berarti setan-setan banyak gak? Banyak. Ada berapa? Ayo. Ribuan. Ya, 6.000. Karena itu simbolik daripada tentara Romawi. 6.000 orang yang mati. Itulah yang memasuki tentang satu orang itu. Legion. 6.000 setan dimasukkan ke dalam babi. Ya. Kenapa setan itu meminta seperti itu? Karena setan tidak bisa berkeliaran tanpa tempat untuk menempel. Dia nggak bisa berkeliaran kita ya. Mesti punya wadah. Entah di bumi, entah di batu cincin, entah di binatang, entah dimanapun. Ya. Coba kita lihat Matius pasal 12 ayat 1-3. Matius pasal 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Mencari perhentian. Terus? Tetapi ia tidak mendapatnya. Itu. Jadi setan itu nggak bisa berkeliaran kayak gitu, nggak bisa. Dia nempel dimanapun, di pohon, ya, di bumi ini, ya, di batu-batu. Ya. Mengapa? Kita lihat lagi tadi ayat 32-nya. Selanjutnya Matius pasal 8 ya, ayat 32.
Matius pasal 8 ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Iya itu. Kenapa Yesus izinkan? Ya. Pertama, ya Yesus tahu bahwa pemilik babi sudah melanggar hukum Taurat. Orang ini sangat egois, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, nggak mempedulikan lingkungan. Nah, itu yang penting dia bisa mengangon babinya. Ya. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa manusia lebih berharga daripada apapun di mata Allah. Itu. Ya, coba kita lihat dulu yuk. Markus pasal 5 ayat 8 dan 9. Markus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ya. Legion itu nama dari pasukan Romawi yang jumlahnya 6.000 orang. Berarti satu orang ini dirasukan oleh roh jahat sebanyak 6.000 orang. Ya. Yang ketiga, mengapa Yesus izinkan ini? Untuk menunjukkan bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Bayangkan, orang gila aja ya dihargai Yesus seharga 6.000 babi. Satu babi berapa sekarang? Satu ekor 3 juta. 3 juta kan ya? Coba kali 6.000. Ya, udah miliaran itu. Ya kan? Orang gila, itu untuk harga orang gila loh. Ya kan? Terus bagaimana kita orang yang normal? Bukankah kita lebih tinggi di hadapan Allah, di mata Allah? Jadi kalau gitu orang gila saja dihargai dan nilainya tak ternilai, ya bagaimana kita orang yang sehat? Berarti di mata Allah, ya kita sangat-sangat tinggi di hadapan Allah. Allah menempatkan kita di tempat yang tinggi. Allah tidak ingin kita di bawah kuasa si jahat. Berarti keselamatan itu sangat prioritas bagi Allah. Karena Allah menciptakan supaya kita ambil bagian dalam dirinya, yaitu kodrat ilahi. Ya. Itu luar biasa loh di hadapan Allah. Jangan dibilang tidak luar biasa. Ya. Dan hati Allah ini diekspresikan dalam tulisan Paulus. Coba kita lihat di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, tanpa pengertian yang benar. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya, selain kita berjaga, berdiam, bukan berarti kita diam, tetapi juga menyampaikan kebenaran. Menyampaikan tentang kabar baik. Banyak orang-orang yang belum mengenal Allah yang benar. Banyak juga orang-orang yang belum mengenal ajaran-ajaran yang benar. Ya. Kasihan mereka. Jangan sampai mereka terbelenggu, dililit oleh ular dan dimakan. Harus kita selamatkan mereka. Kenapa harus kita selamatkan? Karena kita adalah ciptaan Allah yang maha tinggi dan berharga di hadapan Allah. Ya.
Ayat selanjutnya Matius 28 ayat 33. Matius 8 ayat 33. Matius pasal 8 ayat 33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ya, saksian. Dia menyaksikan kepada orang-orang tentang karya-karya Kristus. Ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ya. Kenapa Yesus diusir seperti itu? Karena banyak di sana penduduk ya yang mengasihi dirinya sendiri. Ya. Mengambil keuntungan, dia tidak mau melihat tentang karya-karyanya Kristus di sana. Nah, gambaran ini, apa yang kita pelajari hari ini, itu sudah terjadi di gambaran kita saat akhir-akhir ini. Apa yang kita lakukan? Berdiam dan bersaksi buat Kristus. Kita bukan hanya berdiam, tetapi kita juga bersaksi buat Kristus. Ya, apa yang kita saksikan? Tentang orang-orang yang belum mengenal Kristus dan juga pengajaran-pengajaran Kristus. Ya, itu saja yang kita pelajari siang hari ini. Kita akan teruskan sembahyang kita.